materi PLS, akhlak dan budi pekerti di sekolah. Pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada urusan paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama. Karenanya, keyakinan itu harus dipupuk dan ditanam sedari kecil sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapatkan beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap, dan kecenderungan serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagamaan yang dianut atau pola ibadah. Pada usia remaja, ditinjau dari aspek ideas and mental growth, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan guru agama di sekolah. Apalagi jika metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung monoton dan berbau indoktrinasi. Jadi, mereka telah mulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipaketkan di sekolah. Sebenarnya, akar permasalahan yang timbul dari kekurangan senangannya remaja terhadap paket materi pelajaran keagamaan di sekolah terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens. Yang lebih sederhananya lagi ialah pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Apalagi waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan nonton TV, jalan-jalan ke mall, ngeceng, pacaran, dan lain-lain. Meski banyak juga remaja kita yang melakukan aktivitas positif seperti remaja masjid, berwira swasta, atau ikut organisasi ekskul sekolah, serta mengikuti kursus-kursus keterampilan. Jawaban dari permasalahan di atas adalah kembali pada sosok guru agama sebagai tauladan dan sumber konsentrasi remaja yang menjadi peserta didiknya. Mampukah ia menjadi dirinya termasuk masalah materi serta metodologi yang dipergunakan sebagai referensi utama bagi peserta didiknya yang seluruhnya remaja itu dalam mengembangkan sikap keberagamaan yang tidak sekedar merasa memiliki agama atau having religion, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai comprehensive commitment dan driving integrating motive yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga nantinya remaja-remaja tersebut merasakan ibadah sebagai perwujudan sikap keberagamaan intrinsik tersebut sama pentingnya atau malah lebih penting dibanding nonton TV, jalan-jalan, hura-hura, dan lain sebagainya. Satu hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan oleh para guru agama di sekolah ialah materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja. Seseorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang ia sampaikan bukan demi kepentingan sekolah atau kurikulum kepentingan guru agama.
melainkan demi kepentingan remaja itu sendiri. Karenanya, pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Dan materi pelajaran agama pun harus terkesan akrab dan komunikatif. Sehingga otomatis sistem pengajaran yang cenderung monolog atau satu arah indoktriner terkesan sangar atau karena hanya membicarakan halal atau haram harus dihindari untuk kemudian diganti dengan sistem pengajaran yang lebih menitik beratkan pada penghayatan dan kesadaran dari dalam diri. Hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik mengadakan ritual peribadatan dalam rangka penghayatan makna ibadah atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil sehingga mereka bisa mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat marginal tersebut atau sebagai upaya menanamkan rasa solidaritas sosial. Jadi intinya, mereka tidak hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan turut dilibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sekolah. Namun, di atas semua itu, yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan, masyarakat, kebijakan pemerintah di samping sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat beragama yang ideal atau intrinsik di kalangan para remaja. Karena tanpa kerjasama terkait antar unsur-unsur tersebut, mustahil akan tercipta generasi muda atau remaja yang berkualitas. Terima kasih.